dalam sebuah negara demokrasi itu tentu negara ya berperan aktif ya membebaskan kebodohan. Karena tujuan dari bernegara itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan konteks Undang-Undang 1945. Nah, oleh karena itu negara wajib memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Karena itu kita anak-anak mahasiswa ini, anak-anak siswa-siswi ini dimunculkan idenya, ditarik gagasan-gagasannya agar mereka mampu mengeluarkan inovasi-inovasi ide baru terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia internasional bahkan di bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali tentunya kali ini ketemu lagi di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Nah, kali ini kita kembali podcast tentunya di Saraba Channel dengan suasana yang baru, tempat yang baru, dan juga narasumber dari luar Sulawesi Tengah. Ada Kak Gugun Gumilar AMA, PhD, sekaligus staf khusus Kementerian Agama Republik Indonesia. Yeay, kasih tepuk tangan dong. Nah, kebetulan Kak Gugun ini juga salah satu pendiri dari Institute of Democracy and Education, IDE Indonesia. Nah, Kak Gugun, apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, iya terlihat sih. Pagi hari ini begitu cerah, walaupun sudah masuk siang, tapi masih ceria sekali auranya ini, Kak. Semangat. Semangat terus. Nah, agenda kali ini, Kak, ke Palu. Itu ada agenda apa bersama Pak Menteri ya, Pak? Ya, saya diundang bersama Bapak Menteri Agama dalam rangka acara Paskah Nasional. Kemudian yang kedua saya diundang oleh Rektor UIN Dato' Krama Palu kemarin. Kemudian diundang oleh teman-teman IDE Indonesia di Palu. Dan lainnya adalah silaturahim dengan teman-teman semuanya. Oke. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit ini Kak Gugun. Kak Gugun kan aktif di dunia pendidikan. Mau tahu tentang latar belakang pendidikan dari Kak Gugun sendiri itu bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi saya menanamkan pendidikan itu sejak kecil oleh orang tua almarhum Bapak dan Ibu. Jadi saya sekolah di Purwakarta, Jawa Barat, SD. Kemudian saya masuk ke Sanawiyah Negeri Purwakarta. Kemudian ke Aliyah Negeri Purwakarta, Keman, ya. Kemudian saya lanjut ke UIN juga, ke UIN Sunan Gunung Jati Bandung, S1 saya, kemudian S2 saya di Amerika, S3 saya di Inggris, Irlandia. Wah, S2 sama S3-nya di luar semua Kak ya? Luar biasa. Terus Kak Gugun, apa yang membuat Kak Gugun tertarik dengan dunia pendidikan dan begitu peduli dengan dunia pendidikan sampai saat ini? Ya. Pesan Rasulullah SAW kan banyak sekali hadis-hadis yang meriwayatkan tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu pengetahuan ya. Dalam Al-Quran, jadilah engkau capai generasi yang ulul albab, generasi yang pembaharu, generasi yang ilmuwan, generasi yang berperadaban. Bahkan dalam Al-Quran itu kita bisa melihat ayat pertama yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Jadi ayat pertama itu sing, belajar, berstrategi, membaca, berpikir, ya. Kemudian bagaimana kita bisa memimpin ya dunia dan akhirat itu dengan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Sebegitu pentingnya Kak ya. Sangat penting sekali. Tapi kalau untuk dari pengalamannya Kak Gugun sendiri, ketika di lapangan melihat realita pendidikannya kita sekarang, itu bagaimana kondisi pendidikannya kita sekarang, Kak? Agak jomplang nggak sih antara pendidikan di kota dan juga di daerah? Ya. Setelah kita merdeka hampir 80 tahun, dari masa ke masa, presiden ke presiden, perbaikan mutu pendidikan sudah sangat baik sekali, ya, dari mulai zaman Soekarno sampai ke Presiden Prabowo itu sangat signifikan. Jadi setiap presiden memang ada tantangan tersendiri, ya, kemudian challenge-nya tersendiri. Kemudian alokasi dana pendidikan itu hampir 20% ya untuk dana pendidikan. Kemudian
bantuan-bantuan langsung kepada beasiswa anak-anak yang berprestasi dan kurang mampu terus pemerintah gelorakan. Kemudian saat ini kita punya Sekolah Garuda, kemudian kita saat ini juga Sekolah Rakyat. Ini adalah inisiatif dari Bapak Presiden Prabowo bagaimana kita harus equal dengan bangsa-bangsa barat, bangsa-bangsa maju agar kita bisa bersaing dengan dunia internasional. Karena bersaing dengan dunia internasional itu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau kita punya pendidikan, ya, kalau kita pendidikan yang maju, kualitas human capital yang maju, kita akan bisa berdaya saing dengan teman-teman di Asia Tenggara dan di dunia internasional. Sangat penting sekali pendidikan. Di Sulawesi sendiri itu saya pernah dengar Kak, sudah ada sekolah masyarakat. Tapi kalau untuk sekolah apa tadi Rakyat Kak? dan Garuda? Rakyat dan Garuda. Kalau rakyat kayaknya saya sudah pernah dengar, itu untuk masuk ke dalam situ apakah hanya untuk orang-orang tertentu atau yang kurang mampu, atau misalnya kami juga boleh mendaftar di situ? Semua orang warga negara bisa mendaftar dan diutamakan adalah orang-orang yang di bawah garis yang teman-teman di bawah yang kurang mampu. Kurang mampu. Ya, jadi orang yang punya potensial, orang yang punya bakat, orang yang punya prestasi yang sangat luar biasa itu bisa dimasukkan ke Sekolah Garuda. Dan ini tidak ada kategori, semuanya bisa. Bisa semua masuk di situ Kak ya? Semua masuk di Sekolah Garuda, Sekolah Rakyat. Ini agar pemberdayaan, pemerataan pembangunan pendidikan bukan hanya untuk Pulau Jawa, tapi bagaimana ke seluruh Nusantara. Dan ini adalah inisiatif dari Bapak Presiden Prabowo bagaimana kita membangun Indonesia Emas 2045 adalah dengan equality of education. Untuk masuk ke sekolahnya sendiri, ada kriteria tertentu supaya bisa masuk? Ya, tentu itu nanti akan ditunjuk oleh Dinas Pendidikan bersama dengan Kemensos dan kementerian terkait agar kualitas pendidikan ini adalah bisa berdaya saing, bisa merefleksikan nilai-nilai Pancasila terutama, kemudian mereka bisa mengenyam pendidikan sesuai dengan culture, agama, kemudian bisa mewakili semua etnis, komunitas, agama, dan suku dan sebagainya. Jadi semuanya masuk dalam sebuah sekolah rakyat dan Garuda, Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, semua orang bisa mendapatkan sekolah secara gratis untuk semua masyarakat Indonesia. Nah, sekolah gratis, apakah hanya sekolahnya saja yang gratis atau mereka juga mendapatkan fasilitas-fasilitas dari sekolah tersebut? Buku misalnya, baju yang tidak perlu dibeli lagi? Ya, semua ketika kita masuk ke Sekolah Garuda Sekolah Rakyat itu semuanya bebas fasilitas ya. Jadi negara menyediakan dari mulai datang sampai ke selesai, sampai ke ekstrakurikuler itu disediakan oleh pemerintah. Masya Allah. Karena komitmen pemerintah itu satu adalah bagaimana kita meningkatkan human resources atau human capital untuk generasi penerus bangsa Indonesia. Betul. Oke Kak. Nah, kalau untuk menurut Kakak Gogon ini, sebenarnya yang lebih bertanggung jawab untuk pendidikan itu sendiri sebenarnya pemerintahkah? Seperti yang Kakak sampaikan tadi, karena peran pemerintah kayaknya sejauh ini untuk pendidikan sudah luar biasa. Ataukah orang tua atau guru sebenarnya yang lebih berperan penting untuk pendidikan itu sendiri? Dalam sebuah negara demokrasi itu tentu negara berperan aktif membebaskan kebodohan, karena tujuan dari bernegara itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan konteks Undang-Undang 1945. Nah, oleh karena itu negara wajib memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Nah, jadi insya Allah kita doakan para pemimpin kita di negeri ini dari mulai presiden sampai ke bupati itu bisa memfokuskan sekolah untuk pendidikan kemajuan di semua pelosok negara ini. Nah, di era sekarang ini Kak, yang tentunya sangat berbeda dengan era-era sebelumnya. Kira-kira menurut Kakak, kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru-guru sekarang agar masa depan generasi bangsa kita itu jauh lebih baik apa kira-kira? Saya kira di era disrupsi teknologi ini, di era industri revolusi ini, di era people society 5.0 ini, quality of human resources is number one. Jadi kualitas sumber daya manusia itu nomor satu. Satu, guru, dosen tidak boleh gaptek. Dia harus tahu tentang Internet of Things. Jadi guru berhadapan dengan dunia digital teknologi hari ini. Menghadapi internet, gempuran Internet of Things. Jadi kuncinya satu, jangan gaptek. Yang kedua harus adaptif.
dengan perkembangan zaman. Apa yang terjadi di dunia internasional hari ini adalah mereka guru dan dosen harus bisa menyesuaikan dengan keadaan. Jangan hanya bisa ngajar tok kayak. Jangan kaku, dia harus bisa mencermati perkembangan zaman, dia harus menjawab sebagai solusi perkembangan zaman. Karena dunia hari ini adalah begitu sangat cepat sekali. Betul. Ya seperti kilat ya. Maka guru dan dosen harus bisa memberikan the best solution for the students. Jadi memberikan layanan terbaik untuk siswa dan siswi. Nah, ini yang paling penting. Yang ketiga adalah bagaimana teknik pembelajaran itu harus dirubah. Nah, bukan teacher center tapi student center. Jadi yang memberikan kebebasan untuk siswa dan siswi berkarya, berinovasi dan berkemajuan. Jadi menurut Kak Gugun, seberapa penting sebenarnya teori ketika di dalam kelas itu sendiri? Teori itu penting, sangat penting karena teori itu akan menghasilkan gagasan, teori itu akan merumuskan sebuah masalah, teori itu akan mendrive kita menjawab tantangan-tantangan apa yang terjadi di siklus terjadi di masyarakat. Nah itu teori harus paham. Namun teori tidak hanya cukup dihafal, dipelajari, tapi teori ini bagaimana kita memberikan hipotesa terhadap riset-riset yang kita tampilkan, yang kita tuangkan. Nah ini harus combine antara research, teori research, kemudian hipotesis dan kemudian solusi di masyarakat. Baik, Kak, untuk teknologi sekarang, bagaimana peran teknologi dalam pendidikan saat ini menurut Kak Gugun dengan hadirnya AI tadi, teknologi, apakah peran guru nantinya bisa tergantikan dengan teknologi itu, Kak? Ya, mau tidak mau, guru hari ini akan bersaing dengan dunia teknologi, apalagi dengan AI yang begitu sangat masif. Betul. Ya. ChatGPT, TikTok, Instagram, kemudian bot-bot yang ada di mesin, robotik mesin. Iya, sekarang robot-robot sudah mulai ada itu, Kak. Iya, pokoknya ya harus mau tidak mau ya kita harus bersaing, berkompetisi dengan dunia Internet of Things. Sekarang eranya disrupsi era digital. Ya mau tak mau we have to compete with the technological things. Jadi mau tidak mau guru-guru sekarang harus sangat beradaptatif dengan keadaan teknologi sekarang, Kak ya? Mau betul, tidak mau. Betul. Wah. Ini penting banget. Terus menurut Kak Gugun, apakah pendidikan kita sudah siap menghadapi era digital nanti ini? Anda harus siap, bangsa kita harus siap, pemerintah harus siap, negara harus siap. Kalau enggak, nanti akan digerus oleh perkembangan zaman. Kita harus meningkatkan quality of human capital, bersaing dengan negara tetangga, Brunei, Malaysia, Singapura, terutama adalah communication skills. Mereka punya bahasa Inggris yang sangat bagus, luar biasa. Betul. Diplomasi bahasa orang Malaysia, Brunei, kemudian Singapura, Philippines, ya. Mereka punya kemampuan di atas rata-rata. Nah, kita adalah bagaimana bisa membiasakan bahasa, communication skills, diplomasi, kemudian mengembangkan inovasi-inovasi baru terbarukan. Contoh misalkan, kita kan sekarang energi terbarukan akan habis, ya. Nah, makanya para saintis dan para researcher itu punya tanggung jawab besar untuk memberikan terobosan baru terhadap energi terbarukan, ya. Peran pemerintah sendiri sejauh ini menurut Kakak apakah sudah cukup kayak tadi mulai ada sekolah-sekolah rakyat. Apakah itu sudah cukup atau akan ada lagi inovasi terbaru dari pemerintah? Ya, namanya inovasi setiap detik, setiap saat dia harus mengumpulkan ide-ide baru, meluncurkan ide-ide baru. Inovasi itu tidak hanya cukup tahunan, ya bulanan, tapi ide itu muncul setiap dia ada tantangannya, ada masanya, dia harus mengeluarkan ide-ide gagasannya. Karena itu kita, anak-anak mahasiswa ini, anak-anak siswa-siswi ini dimunculkan idenya, ditarik gagasan-gagasannya agar mereka mampu mengeluarkan inovasi-inovasi ide baru terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia internasional. Betul. Bahkan di bangsa kita. Penting itu. Nah, terus Kak, kalau misalnya Kak Gugun diberi kesempatan untuk mengubah satu hal dalam sistem pendidikannya kita di Indonesia ini, apa yang perlu diubah kira-kira, Kak? Perubahan itu ada sebuah keniscayaan. Ya. Kalau dalam Al-Quran kan banyak ayatnya tuh. Kalau kamu ingin mengubah suatu nasib itu adalah satu, ibda binasik. Ya.
Jadi mulai dari start from yourself. Ya, Dari diri sendiri, benar. Itu yang pertama. Saya udah mampu belum untuk memberikan hal yang terbaik untuk dalam sistem perubahan ini. Jadi sebagaimanapun upaya dari orang lain untuk memperbaiki orang lain pun, itu harus kembali ke diri lagi. Diri sendiri. Nah, saya juga mau tahu ini Kak, kita sudah banyak bahas tentang pendidikan, saya juga mau tahu sedikit tentang organisasi yang Kakak dirikan, IDE itu sendiri. Sebenarnya itu bergerak di bidang apa Kak organisasi itu? Tujuannya untuk apa? IDE Indonesia ini saya lahirkan di Washington DC pada saat saya kuliah S2 di Institute of Democracy and Education. Salah satu poin penting adalah bagaimana visi misi IDE Indonesia itu memberikan solusi terhadap dunia pendidikan dan demokrasi. Karena tanggung jawab kita hari ini adalah bagaimana menciptakan leader-leader baru yang mampu bersaing dengan dunia internasional, yaitu dengan pendidikan. Salah satu visinya adalah how we can rise the future of the leader of Indonesia dengan pendidikan yang berkualitas. Nah, ini tujuan visi misi kita. Nah, selain itu juga kita bagaimana visi misinya adalah membangun dialog agama, membangun promosikan interfaith dialogue, entrepreneurship, membangun demokrasi, bagaimana kita menghadapi climate change, social issue, kemudian kita menghadapi women empowerment, pemberdayaan perempuan, dan banyak lainnya. Karena isu-isu hari ini adalah banyak hal yang terjadi di masyarakat membutuhkan kepemimpinan yang terbaru, kepemimpinan out of the box yang bisa memberikan solusi konkret terhadap pembangunan manusia global Indonesia. Nah, untuk bergabung di dalam organisasi Kakak itu, siapa saja yang boleh gabung? Apakah kami anak-anak muda di sini boleh bergabung? Ya, anak-anak muda, kalangan zilenial, milenial silakan boleh gabung. Dimanapun berada, dari mulai Aceh sampai Papua, kita membuka kesempatan untuk anak-anak muda berkarya. Karena NGO ini adalah NGO Kawah Chandra di Muka untuk pengembangan kapasitas human capital. Ya. Untuk di Sulteng sendiri sudah ada, Kak? Sudah ada. Ya, insya Allah akan pelantikan secepatnya. Ya, jadi kalian harus ikut IDE Indonesia dan kembangkan potensi, passion, dreams, principle dengan bergabung dengan IDE Indonesia, dan jangan lupa follow Instagramnya IDE Indonesia. Nanti muncul di sini ya IDE Indonesia dan juga Instagram Kak Gugun Gumilar. Jangan lupa di follow. Semangat. Ini pertanyaan terakhir penutup dari saya mungkin Kak. Harapan dari Kak Gugun untuk masa depan pendidikan Indonesia ke depan? Harapan saya untuk anak muda Indonesia, terutama di Sulteng, kalian harus menjadi agen perubahan untuk masyarakat Indonesia, terutama di kampung halaman kalian. Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalian, kata Rasul kan, ada sebuah hadis yang terkenal, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia dengan ilmu, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin keduanya, maka dengan ilmu. Itulah pesan-pesan kebangsaan oleh para pendiri bangsa kita, orang tua kita, guru-guru kita. Maka kita harus bersaing dengan dunia internasional dan bersaing dengan memajukan agama kita, yaitu dengan ilmu pengetahuan, seeking knowledge, mencari ilmu pengetahuan. Betul. Pokoknya dengan ilmu semuanya insya Allah bisa. Ya. Oke, terima kasih untuk Kak Gugun hari ini sudah mau bergabung bersama kami di Saraba Channel, dan semoga ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Insya Allah. Setelah ini kapan balik Kak? Insya Allah besok pagi. Oh, besok pagi balik. Sudah berapa hari di Palu ini Kak? 2 hari. 2 hari. Sudah eksplor apa saja ini di Palu Kak? Di kota sini, kota di Palu. Baru di kota ya? Ya, teman-teman di kuliner ya. Sudah coba apa saja nih Kak? Ikan, di sini kan terkenal ikan. Ya. Durian terkenal durian. Durian sudah? Ya. Sayur kelor sudah coba Kak? Ya, sudah. Sudah. Utampoi? Ya, yang ikan-ikan itu ya? Bukan. Daging. Oh, daging. Uvempoi. Tadi kayaknya ada. Tadi ada. Oke, nanti boleh dibawa explore lagi ya. Kak Gugunnya untuk keliling Sulteng dan juga merasakan kuliner-kuliner di Sulawesi Tengah. Oke, Kak Gugun terima kasih banyak untuk waktunya. Sekali lagi semoga sehat selalu dan diberkahi setiap langkahnya. Amin. Pokoknya jangan pernah lelah untuk mencintai bangsa Indonesia. Itu dia. The future of Indonesia belongs to you. To you. Oke, terima kasih Kak Gugun. Terima kasih. Kita ketemu lagi tentunya nanti di Saraba Channel.
Saraba dulu Saraba dong. dulu dong.